Ingatlah bahwa perasaan Anda tidak harus selalu dituruti. Hanya karena Anda merasa harus melepaskan diri dari rumah, baik karena pekerjaan atau pernikahan, bukan berarti hal tersebut harus benar-benar diwujudkan. Kita masih membahas mengenai midlife crisis alias krisis parubaya, dan topik ini saya bagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai pengertian krisis tengah baya, berikut penyebabnya. Di bagian kedua kita sudah membahas mengenai dampak krisis parubaya. Di bagian ketiga kita sudah membahas mengenai krisis parubaya di kalangan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di bagian keempat minggu ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mengalami krisis parubaya atau ketika ada anggota keluarga atau rekan kita yang mengalaminya. Pertama, terimalah kenyataan dan kondisi tengah baya. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi midlife crisis alias krisis parubaya ini adalah dengan menerima kondisi tersebut dan menghadapinya. Seringkali saat mengalami kondisi ini, Anda mulai menyalahkan dan mengkritik diri sendiri. Bahkan tidak sedikit yang merasa telah mengambil keputusan yang buruk saat masa muda hingga menjalani hidup yang tidak sesuai harapan saat ini. Padahal dengan menghadapinya, Anda bisa lebih ikhlas menerima apapun kondisi hidup yang sedang terjadi saat ini. Ada baiknya untuk mensyukuri apapun yang masih ada pada Anda, baik itu keadaan fisik, finansial, relasi sosial, ataupun pekerjaan dan karir Anda. Latihan meditasi, mindfulness, yoga, tai chi untuk melatih pikiran Anda lebih tenang dan lebih positif adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Kedua, uji pikiran dan perasaan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah keinginan Anda itu realistis? Sebenarnya banyak juga individu yang berhasil membuat perubahan hidup di usia 40-an. Namun pastikan bahwa tujuan yang Anda ingin capai adalah sesuatu yang dapat diwujudkan. Ingatlah bahwa perasaan Anda tidak harus selalu dituruti. Hanya karena Anda merasa harus melepaskan diri dari rumah, baik karena pekerjaan atau pernikahan, bukan berarti hal tersebut harus benar-benar diwujudkan. Perasaan ini memang merupakan titik di mana ada masalah yang perlu dipecahkan. Namun perasaan ini bisa hilang atau berganti seiring dengan berjalannya waktu. Yang penting, ingat bahwa segala keputusan Anda bisa berdampak bagi orang di sekitar Anda, khususnya yang Anda sayangi dan yang menyayangi Anda. Jadi lakukan segala hal dengan hati-hati, penuh pertimbangan sehingga tidak menyakiti siapapun. Ketiga, berfokuslah untuk menjalani hidup hari ini. Alih-alih sibuk memikirkan bagaimana cara mengubah hidup secara drastis, lebih baik Anda berfokus untuk menjalani hidup yang sudah ada. Hindari pikiran-pikiran negatif yang membuat Anda menjadi tidak fokus dengan hal-hal baik yang Anda miliki dan kuasai saat ini. Coba selami perasaan Anda untuk mencari tahu apa yang berarti bagi Anda. Pikirkan bagaimana selama ini Anda menghabiskan waktu dan energi. Gunakan waktu hari ini untuk berpikir dan merencanakan kehidupan masa depan. Hindari ketergesaan dalam mengambil keputusan. Keempat, lakukan perubahan-perubahan kecil. Lepaskan hubungan yang menyakitkan dan luangkan waktu lebih banyak untuk hobi atau pengembangan diri. Anda bisa memulai kegiatan atau hobi baru dengan pasangan, mengikuti kursus atau workshop untuk meningkatkan keterampilan Anda, bepergian keluar kota, atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan saat Anda makin lanjut usia. Anda tidak perlu merombak keluarga atau karir Anda secara radikal untuk membuat perubahan dalam kebahagiaan Anda. Kelima, perhatikan kesehatan Anda. Diet Anda dengan makanan sehat dapat membantu hidup lebih lama dan merasa lebih baik. Suplemen melatonin dan magnesium dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak dan juga dapat membantu mengurangi kecemasan. Penelitian juga menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di luar ruangan, bahkan selama beberapa menit sehari, dapat meningkatkan suasana hati dan pandangan Anda. Duduk di tepi pantai, berjalan-jalan di pinggir hutan, berolahraga di luar ruangan, semuanya bisa saja memerangi kesedihan dan kecemasan Anda. Keenam, berbagilah dengan orang yang tepat. Saat merasa tidak nyaman atau tidak mampu menghadapi midlife crisis,
Menceritakan perasaan Anda kepada orang lain adalah salah satu hal yang bisa Anda coba. Carilah orang yang dapat menjadi pendengar yang baik dan memahami perasaan serta pikiran Anda. Bercerita kepada orang yang tepat dapat memberikan dukungan moral dan membuat Anda tidak merasa kesepian. Selain itu, cara ini juga bisa membantu Anda untuk berbagi ide atau tips. Anda juga bisa melakukan refleksi diri untuk mencegah perilaku ekstrim atau impulsif, misalnya berselingkuh atau melawan atasan. Tunjukkan pula dukungan pada mereka yang sedang mengalami krisis tengah baya, sehingga mereka pun dapat mengatasi krisis dengan baik. 7. Catat semua prestasi atau pencapaian Anda. Anda perlu mencatat hal-hal besar seperti penghargaan, gelar, atau jabatan Anda. Namun sertakan juga dalam tulisan Anda kemenangan atas trauma, orang-orang yang Anda cintai atau yang pernah mengkhianati Anda, teman yang Anda selamatkan, kota-kota yang pernah Anda kunjungi, tempat paling menyenangkan untuk menenangkan diri, buku yang pernah Anda baca, atau film yang pernah Anda tonton. Luangkan waktu untuk menghormati semua yang telah dan pernah Anda lakukan. 8. Carilah bantuan profesional kesehatan mental. Krisis paruh baya bisa saja menjadi masa yang sangat berat, bahkan bagi orang yang memiliki mental kuat sekalipun. Jika Anda merasa kewalahan dalam menangani perubahan dalam pikiran atau perasaan Anda, atau sudah mengalami perubahan pola tidur, nafsu makan, atau masalah relasi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mental. Terapi dapat membantu orang mengubah krisis paruh bayanya menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang baik. Terapis yang tepat dapat menawarkan nasihat tentang bagaimana menghadapi krisis paruh baya, membantu orang yang menghadapi krisis paruh baya memahami akar krisis, mengendalikan emosi mereka, dan mengambil langkah yang berarti menuju tujuan yang membuat hidup terasa bermakna. Berbicara dengan ahli kesehatan mental dapat membantu Anda mengembangkan rencana yang memungkinkan Anda mendukung orang lain, sekaligus menetapkan batasan yang sehat untuk diri Anda sendiri. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan topik yang lain. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengunjungi channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.